Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syahka Laila Zakia. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Sekolah Tinggi Tadabbur Al-Quran STIQ Ar-Rahman Bogor. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tema yang sangat dekat sekali dengan realitas kehidupan kita, yaitu tentang korupsi. Dan di video ini juga bukan sekedar menunaikan tugas saya di mata kuliah Islamic Worldview oleh Prof. Dr. Syamsuddin Arif MA, tapi juga di sini mengajak kita semua untuk merefleksikan apa penyebab terjadinya korupsi itu terjadi dan apa dampaknya, serta bagaimana Islam memandang perbuatan keji tersebut. Masalah korupsi ini sangat sekali dirasakan secara konkret oleh masyarakat luas, sehingga di sini saya akan membacakan bagaimana tinjauan kasus korupsi yang tiada henti, seperti 2.976 anggota DPRD tingkat 1 dan tingkat 2, terlibat 349 adalah kasus korupsi. Lalu yang kedua, kasus manipulasi anggaran, jasa, dana, fasilitas dari fasilitas kantor, mungkin juga dana sekolah, ataupun juga anggaran sebuah yayasan dan lembaga, itu mereka ambil dan mereka gunakan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan untuk kepribadian mereka sendiri. Lalu yang ketiga, dari tingkat pusat sampai dengan kelurahan. Nah, korupsi ini terjadi juga bukan hanya oleh orang-orang kalangan yang atas, melainkan juga dari kelas kakap hingga kelas teri. Seperti, pernah gak sih teman-teman berpikir bahwa kasus korupsi ini gak pernah ada hentinya? Bahkan setelah banyaknya orang yang dipenjara, tapi setelah itu masih ada lagi esoknya dengan kasus yang sama. Ternyata bukan selalu tentang orang jahat yang sudah mempunyai niat yang jahat di awal, tapi dimulai dari hal yang kelihatannya manusiawi banget. Nah, untuk itu mari kita kupas tuntas satu persatu agar kita tahu dan kita bisa menjaga diri. Di sini ada 3 teori korupsi. Yang pertama terkait need, kebutuhan yang mendesak. Nah, mungkin teman-teman bisa kita taruh kasus seperti PNS yang gajinya kecil seperti itu. Bayangkan dari gaji yang pas-pasan, mereka harus membiayai biaya sekolah anaknya, dan orang tua yang sakit, dapur yang harus tetap mengebul seperti itu. Nah, dari titik itu tekanan datang dari segala arah. Orang bisa saja gelap mata dan mereka berpikir bahwa daripada anaknya tidak sekolah dan orang tua yang sakit tidak bisa dibiayai, lalu tidak bisa makan, ya sudahlah, mungkin mereka mengambil tindakan untuk bertindak korupsi. Toh mungkin mereka merasa bahwa negara sudah kaya. Padahal teman-teman, disitulah awal jebakannya korupsi bisa masuk, bukan karena niat jahat, tapi itu tadi karena dorongan hidup yang semakin sulit. Oke, yang kedua teman-teman terkait opportunity atau kesempatan yang terbuka. Nah, kasus kedua ini atau contoh kedua ini seringkali orang sebetulnya belum ada niatan atau tidak ada niatan sama sekali, tapi karena sistem yang ngasih celah, nggak ada pengawasan, tanda tangan dan cek dan laporan yang bisa dimanipulasi, itu memudahkan oknum untuk melakukan tindakan korupsi. Nah, ibarat rumah tanpa pagar lalu mati lampu, maling pasti lebih berani untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, hal layaknya seperti korupsi, kalau lingkungan kerja longgar, transparansi itu lemah, dan orang lain diam, bahkan makin besar peluang orang untuk melakukan tindakan korupsi tersebut, karena kesempatan itu tadi ada, lalu bisa orang masuk dengan mudah untuk melakukan hal kriminal tersebut. Ketiga ini tentang weakness atau kelemahan dalam integritas. Nah, yang terakhir ini adalah part yang menentukan bagaimana seseorang itu melakukan tindakan kriminal, yaitu korupsi. Nah, atau lemahnya hati seseorang. Jadi teman-teman, ada orang yang butuh tapi dia tetap jujur, ada orang yang memiliki kesempatan tapi dia tetap memilih untuk benar, dan ada juga yang tahu bahwa itu salah tapi dia tetap melakukannya.
Nah, ini terjadi karena lemahnya iman, minimnya rasa takut kepada Tuhan, dan hilangnya rasa malu. Jadi, kenapa seseorang itu akhirnya jatuh dalam kubangan korupsi? Karena seseorang yang memiliki kelemahan dalam integritas kepercayaan diri yang mereka hadapi di dalam dirinya pribadi. Di sini Islam memandang korupsi bukan hanya sekedar perilaku sosial, tapi juga sebagai pengkhianatan amanah, pelanggaran fitrah, dan dosa-dosa besar yang bisa mengantarkan mereka kepada neraka atas apa yang mereka lakukan di dunia. Dan untuk itu di sini juga saya akan mengupas tuntas bagaimana pandangan Islam dan beberapa sudut ajaran Islam terkait tindakan kriminal korupsi ini. Yang pertama, teman-teman, yaitu manusia dilahirkan dalam fitrah kebaikan seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nah, jadi setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, artinya bahwa teman-teman, setiap manusia sejatinya lahir dalam hati yang bersih dan cenderung kepada kebenaran. Maka sebetulnya korupsi bukan karena kodrat, tapi karena pengaruh lingkungan lemahnya iman dan mungkin karena hawa nafsu yang tidak bisa dijaga. Lalu yang kedua, korupsi adalah pengkhianatan besar yang mana dikutip dalam surah Ali Imran, penggalan surah Ali Imran ayat 161 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma kana linabiyyin ayyaghulla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, yang artinya bahwa tidaklah pantas seorang nabi berkhianat, dan siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Hadis Quran surah Ali Imran ayat 161. Nah, dalam ayat ini bisa kita garis bawahi di dalam kalimat ghulul atau penggalan harta. Nah, disebutkan secara tegas, teman-teman, sebagai perbuatan tercela, bahkan jika Nabi saja tidak pantas berbuat curang seperti itu atau berbuat gulul seperti itu, apalagi kita manusia yang hanya mempunyai kekuatan yang kecil dan manusia biasa melakukan hal keji tersebut seperti itu. Lalu yang ketiga, ancaman neraka atas korupsi itu sekecil apapun merupakan ancaman yang sangat besar, teman-teman. Nah, dalam hadis Nabi bersabda, dalam hadis-hadis riwayat Bukhari ya teman-teman, yang bunyinya seutas tali pun yang diambil tanpa hak akan menjadi api neraka di hari kiamat. Yang maksudnya sekecil apapun korupsi, sekecil apapun tindakan kriminal atau maksiat atau hal apapun itu, jika tidak bukan haknya dan tidak dikembalikan, maka tetap berdosa besar dan bisa menjadi penyebab kita disiksa di api neraka. Nauzubillah min zalik ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak mentoleransi korupsi dalam bentuk apapun, baik besar maupun kecil seperti itu. Lalu yang terakhir, dari pandangan Imam Al-Ghazali, bahwa menjaga diri dari harta haram seperti itu. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyampaikan bahwa orang yang warok atau berhati-hati dan zuhud, yaitu menjauhi dunia, adalah mereka yang menjaga diri dari harta yang syubhat apalagi haram seperti itu. Nah, ini adalah standar moral yang sebetulnya tinggi yang harus kita gaungkan dan harus kita tanamkan dalam hati, yang ditawarkan oleh Islam. Tidak hanya menghindari yang jelas haram ya, atau tidak hanya menghindari yang jelas haram, tetapi bahkan menjauhkan dari hal-hal yang sifatnya samar gitu. Jadi di sini disebutkan juga ini menjadi benteng moral begitu bagi individu yang mana agar tidak tergelincir dalam tindakan korupsi atau tindakan kriminal yang lainnya. Di sini ada 4 poin yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama terkait pendidikan anti korupsi. Nah, di sini kita harus mengenalkan kepada
anak-anak kita atau kepada teman-teman kita, kepada kerabat kita, dimulai dari usia sejak dini untuk membangun karakter. Atau mungkin teman-teman di sini juga pentingnya kita untuk memupuk iman, untuk bagaimana kita memberitahu kepada orang-orang atau kepada siapapun itu sejak dini bahwa untuk merasakan rasa takut atau untuk menjadikan seseorang itu takut terlebih dahulu kepada Tuhannya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya buruk atau hal-hal maksiat, sehingga orang-orang itu jauh dari perbuatan kriminal atau korupsi itu sendiri, seperti itu. Yang kedua, penguatan pengawasan. Nah, yaitu memperkuat lembaga hukum dan pengawas internal. Nah, itu merupakan penanggulangan atau pencegahan seseorang dapat melakukan hal tindakan atau seperti korupsi tersebut, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, transparansi atau mungkin di sini perlu peningkatan akuntabilitas dalam pemerintah dan bisnis, seperti itu. Lalu yang terakhir ada tentang partisipasi publik. Nah, aktifkan teman-teman, di sini kita harus bisa mengaktifkan masyarakat sebagai pengawas sosial. Kita sebagai masyarakat yang aware, masyarakat yang bisa mengetahui dan bisa menilai hal itu baik dan buruknya, maka kita harus bersikap kritis, jangan hanya diam melihat sesuatu yang ganjal di dalam hati kita. Di sini ada 4 kesimpulan teman-teman yang saya bisa sampaikan kepada antum-antum semua, yaitu yang pertama, korupsi itu adalah kasus yang kompleks. Nah, jadi butuh solusi yang menyeluruh dan terpadu gitu. Jadi mungkin bisa juga solusi yang mungkin lebih irasional, seperti itu ya, terkait terhadap oknum-oknum yang memang melakukan hal tersebut, seperti itu. Yang kedua, kerjasama semua elemen masyarakat sangat penting. Nah, mungkin sudah diulas di awal ya teman-teman, bahwa kita sebagai masyarakat yang tahu mana yang hak dan batil, kita harus bisa memberantas itu semua, dan setidaknya kita bisa menggaungkan bahwa hal itu salah dan mana yang benar, seperti itu. Yang ketiga, Islam menjadi landasan moral yang kuat melawan korupsi. Nah, ketika keimanan sudah sudah dipupuk di dalam hati kita, teman-teman, sudah kuat terkait rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kita bisa menjaga sikap kita, menjaga perilaku kita, sehingga kita dijauhkan dari hal-hal yang berbau maksiat, seperti itu. Yang keempat, teman-teman, yang terakhir, harapan Indonesia bersih dan bebas korupsi terus digaungkan. Nah, dari semua itu mungkin kita bisa berupaya, apa yang bisa kita lakukan, maka kita bisa lakukan itu dengan secara sedikit demi sedikit, dan mungkin kita bisa memberitahu, dan bahkan kita sendiri yang harus menjaga diri kita dari perbuatan tersebut, seperti itu. Saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Selebihnya saya mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan dan perilaku yang kurang berkenan. Bagi teman-teman, terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.